warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Semoga kalian yang di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini yaitu tentang hukum kedua termodinamika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum kedua termodinamika. Perhatikan slide-slide berikut. Hukum kedua termodinamika. Bunyi hukum kedua termodinamika. Yang pertama menurut Kelvin dan Planck. Tidak mungkin bagi sistem manapun untuk mengalami proses dengan sistem menyerap panas dari reservoir suhu tinggi dan mengubah seluruh kalor menjadi usaha mekanik. Yang kedua yaitu menurut Clausius. Tidak mungkin bagi proses manapun untuk mengalirkan panas dari benda ke benda yang lebih panas tanpa melibatkan usaha dari luar. Hukum kedua termodinamika. Ada 3 batasan di sini. Yang pertama dalam pernyataan aliran kalor. Kalor itu mengalir secara spontan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah dan tidak dapat mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Yang kedua yaitu dalam pernyataan tentang mesin kalor. Tidak ada mesin yang dapat mengubah seluruh kalor yang diterimanya menjadi usaha luar. Yang ketiga, dalam pernyataan tentang entropi. Dalam proses yang irreversibel atau tidak dapat balik, entropi alam semesta selalu bertambah dan tidak berubah dalam proses reversibel, yaitu dapat balik. Nah, kemudian mesin kalor. Di sini terdapat skema mesin kalor. Itu dapat dilihat pada gambar. Temperatur tinggi mengeluarkan panas yaitu Q1. Nah, itu kemudian diubah menjadi Q2, tapi tidak semuanya menjadi Q2. Sebagian dirubah menjadi W yaitu usaha. Kemudian persamaan efisiensi aktual. Persamaan ini menunjukkan bahwasanya seberapa besar mesin kalor itu bekerja. Semakin baik atau semakin banyak, semakin besar nilai efisiensinya, maka mesin kalor itu semakin baik digunakan. Nah, kemudian ini contoh soalnya. Contoh soalnya itu yang diketahui adalah usaha sebesar 200 Joule, kemudian Q1 400 sehingga etanya atau efisiensinya diketahui 50%. Kemudian mesin pendingin ini berkebalikan dengan mesin kalor. Nah, di sini terjadi menyerap energi kalor dari reservoir suhu rendah, kemudian membuangnya ke suhu tinggi. Jadi dibalik ya. Kalau tadi dari suhu tinggi ke rendah, sekarang dari rendah ke tinggi. Tapi dari rendah ke tinggi ini diberikan usaha dari luar. Kemudian yang dicari adalah persamaan koefisiensi daya guna. Sama seperti mesin kalor, semakin baik koefisien ini, maka semakin baik mesin pendingin itu digunakan. Kemudian contoh soalnya di sini yang ditanyakan adalah yang pertama Kp, yang diketahui adalah T2 dan T1 sehingga diperoleh sebesar 9. Kemudian kalor yang dibuang atau Q1 diperoleh 10.800 Joule, diperoleh dari rumus Kp dikali W. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran fisika hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup pelajaran fisika hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.